Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal airdrop lagi nih. Peluang yang cukup menarik sebenarnya, meskipun memang tidak ada jaminan dan tidak dipastikan yang kalian lakukan di sini akan mendapatkan hadiah, tapi setidaknya ini pantas dicoba karena ini adalah tentang layer 2 yang ada di atas Ethereum. Kami udah pernah buat video sebelumnya, tapi sekarang kita akan tunjukin bahwa ternyata ada lebih banyak hint, ada lebih banyak clue, tanda-tanda bahwa sebenarnya ini mungkin aja akan datang, dan ada beberapa cara, strategi yang akan kami bagikan biar peluang kalian untuk dapetin airdrop itu semakin besar. Oke, let's go. Sebelum kita masuk ke topik video hari ini, kita akan mengenalkan kalian ke sponsor video yang adalah Bybit. Jadi Bybit ini didirikan pada Maret 2018 dan merupakan salah satu bursa aset kripto dengan pertumbuhan tercepat di dunia, yang mereka tuh berfokus pada nilai konsumen. Bagus ini. Di awal bulan September mereka sudah berhasil meraih pencapaian 10 juta pengguna Bybit. Luar biasa ya, 10 juta itu bukan angka yang kecil. Karena jumlahnya itu luar biasa banyak, Bybit akhirnya melakukan perayaan. Mereka menawarkan 3 keuntungan besar yang menguntungkan kita, entah investor, entah trader, sebagai ucapan terima kasih kepada komunitas. Yang pertama ini keuntungannya adalah bebas biaya trading spot untuk semua pasangan aset kripto. Buat kalian nih yang mau beli atau lagi mau jual aset kripto di pasar spot, entah kalian itu sebagai maker atau taker, atau bahkan kalian mau pakai grid bot, ada bebas biaya, artinya tidak dikenakan fee sama sekali. Artinya kalian itu tidak perlu khawatir guys dengan frekuensi dagang kesana kemari, jual beli dengan jumlah yang banyak, karena kalian bebas tinggal investasi atau mungkin mau trading sesuai dengan rencana kita masing-masing. Mungkin nih kita lagi memantau tren tertentu, terus kita tiba-tiba merasa perlu trading atau mau invest, atau mungkin serok karena lagi bear market. Kalian bisa nih menikmati 100% keuntungannya tanpa fee. Silakan nikmati bebas biaya ini selama periode acara perayaan Bybit. Caranya kalian tinggal masuk ke bagian trading spot, pilih aset di pasar yang kalian ingin perdagangkan, terus kalian bisa ngelihat nanti tulisannya tanpa biaya. Langsung aja kita bisa ngecek di sana, terus kalau sudah cocok tinggal kalian invest atau trade. Keuntungan yang kedua adalah staking di tabungan Bybit itu bisa menghasilkan hingga 12% APY. Buat kalian yang mungkin malah jarang trading, pengennya cuman invest, atau mungkin malah belum punya bubuk tapi sudah punya token nganggur, kalian bisa nih staking aja, biar duit kalian itu nggak diem, bisa menghasilkan APY hingga jumlah maksimal 12%. Sederhana sebenarnya caranya. Pilihan asetnya pun ada stablecoins yang seperti USDT, BUSD, atau DAI, yang mana stablecoin ini kan cocok untuk kalian yang mau nambah bubuk amunisi biar lebih siap untuk serok ketika waktunya tepat. Kemudian ada aset kripto yang utama seperti BTC, ETH, dan juga tokennya BIT sendiri. Caranya gimana? Tinggal kalian masuk ke bagian tabungan atau savings di Bybit, terus kalian tinggal pilih aset pilihan yang ingin kalian staking. Ketiga itu keuntungannya status VIP 1 dengan deposit 50.000 USDT. Nah ini buat yang selalu penasaran nih, gimana sih rasanya akun dengan hak-hak VIP itu? Kalian bisa bergabung dengan program VIP Bybit yang sekarang dimudahkan upgrade-nya. Pengguna hanya perlu deposit hingga mencapai 50.000 USDT untuk bisa memenuhi syarat status VIP 1 ini. Kalau udah VIP gimana? Kalian akan mendapatkan status dengan hak khusus, ada diskon biaya trading, dan ada akses acara eksklusif di seluruh dunia. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau misalkan kalian tertarik nih mau coba-coba dan menikmati semua keuntungan di atas tadi, kalian bisa langsung cek deskripsi video kami di bawah dan klik referral link yang sudah kami letakkan. Daftar sekarang ke Bybit dan nikmati bebas biaya trading spot di sana selama mereka merayakan pencapaian 10 juta pengguna. Untuk pertanyaan lebih lanjut juga kalian bisa masuk ke komunitas yang ada di media sosial Bybit, lalu info lengkapnya bisa ditemukan juga di deskripsi video kami di bawah ini. Terima kasih kepada Bybit dan kami ucapkan selamat atas pencapaian besarnya untuk 10 juta pengguna. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi terima kasih kepada Bybit untuk yang tadi sudah mensponsori kita. Tapi sekarang kita masuk ke topiknya tentang Arbitrum Airdrop. Jadi ada salah satu website dari Zerion. Zerion ini adalah aplikasi yang cukup populer juga, terkenal gitu kan. Kalau nggak salah ada di HP-nya juga, atau memang aplikasi HP. Saya lupa karena belum pernah coba Zerion. Tapi mereka ngasih panduan yang menarik di sini tentang airdrop dari Arbitrum untuk memaksimalisasi chance kita, peluang kita untuk bisa dapetin ini.
Oke, sekarang kita ngeliat dulu yuk. Salah satu yang disebutin itu adalah Arbitrum Odyssey. Kalau misalkan kalian sudah pernah ngeliat di YouTube kami sebelumnya, mungkin sudah sempat kami sebutin sih beberapa kali. Meskipun memang nggak ada video khusus tentang Odyssey. Atau mungkin kalian member RR yang sudah ada di dashboardnya lengkap tentang Odyssey. Untuk yang belum tahu, ini adalah inisiatif multimingguan untuk mengeksplor ekosistem yang ada di Arbitrum, termasuk dengan adanya reward NFT yang eksklusif. Nah, tentu saja tidak ada janji gitu kan, Arbitrum airdrop. Di sini dibilangnya tidak ada janji. Memang dari dulu yang namanya airdrop retroaktif itu nggak pernah dijanjikan. Itu cuman bener-bener orang kalau niat, tulus, memang cuman tertarik pakai, tiba-tiba dikasih reward aja, biar nggak sengaja dituyulin gitu kan sama orang-orang. Kalau dijanjiin reward, pasti dituyulin. Ada yang bikin akun banyak, ada yang bikin segala macam lah, biar bisa dimanipulasi, rewardnya dapat lebih banyak. Dengan cara begini kan jadi tidak ada yang namanya menuyul-nuyul gitulah istilahnya. Terus kalau misalkan kita lanjutin, maksud akal tapi kalau misalkan ada airdrop, semua partisipannya itu kan harus bisa ketahuan mereka sudah pernah menggunakan Arbitrum dan bisa dengan mudah dikenali dari yang pada megang NFT. Jadi meskipun tidak ada janji bahwa kita akan dapat airdrop, tapi untuk yang memegang NFT itu ada peluang lebih besar karena kita jadi dapat mudah dikenali. Nah, NFT apa sih yang kita omongin di sini? Kita bisa nunjukin ya. Kalau misalkan kalian sudah jadi member RR, pasti kelihatan di sini ada konten tentang Arbitrum Odyssey minggu pertama. Minggu pertama ini tentang bridging, tentang kita gimana caranya memindahkan aset entah dari blockchain lain untuk masuk ke dalam ekosistem Arbitrum. Nah, di sini kita ngomongin panjang banget. Kalau misalkan kalian sudah jadi member bisa ngelihat, meskipun ya sekarang Arbitrum Odyssey ini lagi dihentikan sementara, di pause dulu sebentar karena ada beberapa masalah scalability kemarin. Jadi totalnya itu sampai ada 2 NFT, 14 NFT, 1 bonus NFT. Jadi kalau dihitung sampai 17-an total NFT yang tersebar. Jadi kalau misalkan kita ngikutin untuk yang minggu pertama bridging ini, kita bakal dapetin NFT yang bisa saya liatin di sini. Ini langsung dari Galx.com yang membantu ini platform yang membantu untuk orang-orang yang melakukan kampanye, program-program, inisiatif tertentu. Nah, Galx ini mendukung Arbitrum. Nah, untuk NFT yang ini yang pertama, kalau misalkan kalian sudah sempat kemarin ikutan dan udah megang ini di dompet kalian, peluangnya udah lumayan ada di sana. Karena mudah dikenali, siapa yang punya NFT ini lebih mudah dikenali untuk dikasih airdropnya. Tapi kalau misalkan kalian belum dapat kan pasti tanya, lah Min kan udah ketinggalan, acaranya sudah selesai. Gimana dong kita caranya dapat NFT? Sebenarnya bisa dicari di beberapa NFT marketplace yang ada di Arbitrum. Kayak sekarang kan OpenSea udah masuk ke Arbitrum. Siapa tahu nanti di sini bisa ada yang beberapa orang ngelisting. Tapi kalau misalkan enggak pun, di Arbitrum ada lagi namanya NFT marketplace itu Stratos. Kalau kalian masuk ke Stratos, ada beberapa NFT seperti ini yang dijual sama beberapa orang. Dan kalau nggak salah terakhir saya lihat harganya cuma sekitaran 0,0 sekian Ether. Jadi kalau dirupiahin tuh masih di angka kisaran ya nggak lebih dari 50 ribuan. Meskipun ya kami nggak pernah menyarankan kalian untuk beli itu karena belum tentu nih. Siapa tahu kalian udah ngeluarin duit itu untuk megang NFT-nya, terus nggak dapet airdrop kan sayang juga gitu kan. Cuman kalau misalkan tertarik untuk lihat-lihat, ada opsinya begitu. Karena ini kan udah terjadi, udah lewat. Karena saya udah ikutan juga dan beberapa member RR kemarin juga udah ikutan karena mereka ngeliat konten ini awal, terus mereka juga dapat NFT ini. Nah, terus yang kedua, kemarin Arbitrum Odyssey minggunya itu tentang yield farming, tentang bercocok tanam. Nah, bercocok tanam di sini itu pakai aplikasi-aplikasi DeFi yang ada di Arbitrum. Ada Yield, ada GMX. Nah, cuman yang kedua ini, kemarin kan kita ngasih tutorial juga gimana caranya swap, caranya cetak token, bla 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 sampai bener-bener mendetail. Terus ada NFT yang bisa kalian klaim masing-masing tentang itu. Tentang Yield dapat NFT-nya yang ini, si cewek ini yang rambutnya kuning. Terus kalau tentang GMX-nya yang cewek satunya lagi. Jadi ini tergantung pada aplikasi DeFi mana yang kalian pakai. Kalau pakai dua-duanya ya dapat dua-duanya. Kalau nggak pakai dua-duanya ya nggak dapat. Cuman kan tadi saya di awal bilang Arbitrum Odyssey sempat kena pause, sempat dijeda. Nah, ini dia yang kita lihat. Kalau misalkan di Galx ketahuan ada tulisannya sedang di pause, sedang dijeda gitu kan. Jadi memang belum ada yang dapat yang di min 0 gitu kan. Terus yang kedua pun sama. Untuk yang GMX masih di pause. Nah, pertanyaan sekarang kapan akan dilanjutkan? Dan kalau dilanjutkan gimana caranya kita bisa bersiap-siap? Oke, sebelum kita bersiap-siap kita mau ngomongin tentang Arbitrum dulu. Arbitrum itu kemarin bermasalahnya kenapa sih? L2 Ethereum apakah bermasalah semua gitu kan? Saya sempat bikin konten nulis tentang ini. Karena di sini saya bilang Arbitrum Odyssey itu dihentikan sementara gara-gara padet blockchain-nya. Nah, mereka tuh kemarin ngeklaim, timnya bilang macet tuh gara-gara mereka nggak expect kampanyenya itu bener-bener meledak popularitasnya. Bener-bener banyak orang berbondong-bondong masuk dan mereka nggak siap untuk itu. Akhirnya dihentikan sementara untuk menunggu Nitro. Nah, Nitro itu apa sih? Nitro itu adalah tumpukan teknologi yang paling maju menurut katanya si Arbitrum.
menurut mereka ini akan meningkatkan kapasitas jaringan sampai besar-besaran selama biaya transaksi tetap dikurangin. Jadi intinya ini adalah sebuah teknologi yang bisa membantu Odyssey untuk lanjut kampanyenya. Nah, kebetulan belum lama ini juga kita ngelihat di awal bulan September. Awal bulan September udah dibilangin nih, masa depannya tuh cerah dan bener-bener lebih cepat dan lebih murah. Karena sekarang Arbitrum One sudah upgrade penuh menjadi ke dalam Nitro Stack. Jadi ini semua mereka sampai bikin thread di Twitternya Arbitrum langsung. Threadnya lumayan panjang, ngejelasin secara teknis apa aja yang bikin Nitro itu lebih bagus untuk Arbitrum. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, yang menarik adalah tweet ini nih. Mereka bilang, remember, ingat ya, A itu untuk Arbitrum, A itu untuk Autumn, dan A itu untuk airdrop. Kemarin ada yang ngekomen, ada di sini A untuk Admire, A untuk airdrop juga gitu kan. Jangan sampai lupa, ini bener-bener cuman kayak permainan kata doang dan nggak ada tanda-tanda khusus sih yang ngomongin bahwa memang airdrop itu akan terjadi gitu kan. Cuman kayak lucu aja mereka tiba-tiba langsung nge-tweet gitu kan, kayak A itu Arbitrum, A itu Autumn, tapi mereka meninggalkan A untuk airdrop. Oke, kalau misalkan kita lanjut, gimana caranya memaksimalkan peluang misalkan beneran ada airdrop Arbitrum. Peluang lain selain dari Arbitrum Odyssey dan NFT, yang mana kita tinggal nungguin aja nih pengumumannya. Nitro udah siap, sekarang tinggal tunggu pengumuman aja. Sekalinya pengumuman Arbitrum Odyssey lanjut, orang-orang langsung pada ikutan lanjut ikut. Nah, peluang lain yang bisa kita ikuti itu adalah dari guild.xyz. Meskipun di guild.xyz ini udah ada tulisannya ya, tidak ada benefit tambahan selain daripada role di Discord. Literally nothing. Jadi kayak kemungkinan besar ini, kemungkinan kecil ini kita bisa dapetin airdrop. Cuman ya nggak ada salahnya dicoba kalau misalkan kita punya waktu dan kita punya duit yang lagi nggak kepake aja. Ini kan kecil-kecil yang diminta. Kayak kita cuma butuh megang beberapa token dalam jumlah sangat-sangat kecil. Misalkan kayak Link cuma 0,001, GMX cuma 0,001. Dan kalau misalkan kita ngelakuin semua task yang ada di sini, ini semua ekosistem Arbitrum. Ada DeFi gitu kan, ada DAO, ada beberapa jembatan kayak Hop, ada juga DeFi lain, ada Livepeer, ada bahkan kayak tempat options, Dopex. Ada komunitas untuk pemegang Chainlink, kemarin kita udah bahas update-nya juga. Terus ada NFT ini sama Metaverse Treasure. Kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan akses-akses ini, kalian langsung bisa dapat role khusus di servernya Arbitrum. Siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu aja. Meskipun di sini dibilang literally nothing. Kalau misalkan punya role, misalkan dapat airdrop khusus karena mudah dikenali, oh yang servernya punya role ini dapat airdrop sekian, kan kita nggak bisa menebak ya. Nggak ada salahnya mencoba, meskipun kami nggak menyarankan untuk semua benar-benar dilakuin berharap dapat airdrop, karena nggak ada jaminan. Sekali lagi ya, nggak ada janji dan nggak ada jaminan dapat airdrop. Oke, kita lanjutin lagi nih. Kalau mau ngelihat tanda-tanda lain, sebenarnya ada tanda dari co-foundernya Offchain Labs. Offchain Labs itu salah satu organisasi yang fokus membangun Arbitrum secara utamanya, dan co-foundernya sendiri itu namanya Stephen Goldfeder. Yang lucu kemarin waktu Optimism ya, kalau kalian ingat Optimism kan layer 2 Ethereum lain yang kemarin ngasih airdrop. Kalau kalian ingat si Optimism kemarin kan terjadi di sekitaran akhir April gitu kan, dan di tanggal 21 April ini co-foundernya Arbitrum langsung nge-tweet, appetizer selalu dihidangkan sebelum main course-nya. Jadi kayak seolah-olah itu mereka ngasih tahu Optimism itu cuma appetizer, main course-nya itu Arbitrum yang akan dihidangkan setelahnya. Nah, gimana tuh kalau misalkan kemarin Optimism habis ngasih airdrop dibilang appetizer, terus ternyata main course-nya adalah airdrop dari Arbitrum. Nah, itu kan udah ada clue-nya sedikit tuh, ada hint-nya dari si co-foundernya Arbitrum, Stephen Goldfeder. Sampai orang-orang udah pada komen, udah kayak nih mata-mata gitu kan, kayak menarik nih, gimana kalau ternyata beneran ada airdrop gitu kan. Terus langsung orang-orang pada nge-komen dan bener-bener kena hype-nya nih, tertarik. Jadi kita cuma nungguin Arbitrum Odyssey untuk ngelanjut aja. Kalau lanjut ya udah kita lanjut, serang aja semua kampanye dan cara-cara yang perlu kita lakukan. Sekalian kita belajar ekosistem Arbitrum tuh kayak apa. Kebetulan isi portofolio saya juga 70% tuh aset-asetnya ada di jaringan Arbitrum. Yang ada di jaringan Ethereum cuma sisa 11%-an. Terus sisanya kayak di BNB Chain, Polygon dan lain-lain. Jadi kalau misalkan mau nyoba-nyoba, kita tungguin aja pengumuman dari Arbitrum. Untuk sekarang yang bisa kalian lakukan tadi ada Guild XYZ, ada explore di Arbitrum Odyssey-nya untuk ngelihat terkait NFT yang awal. Mungkin kalian bisa cari kalau misalkan nggak dapat di Stratos Marketplace NFT. Kalaupun enggak,
kita misalkan ngelihat di Optimism airdrop, kemarin masih ada beberapa airdrop yang belum dikasih. Mereka kan ada alokasi khusus, dan dari alokasi khususnya token OP Optimism itu masih ada sekitar 10%-an lebih yang belum di airdrop ke orang-orang dan belum ada tandanya apa. Nah, sekarang nih, kalau misalkan kalian ngelihat di Optimism Quest, itu ada quest juga untuk kita lakuin tentang Optimism. Kita bisa menghasilkan NFT sambil belajar cara menggunakan aplikasi yang populer. Kalau misalkan kita masuk ke Optimism Quest ini, ada kelihatan progresnya. Yang tersedia itu 18 NFT. Kita cuma tinggal connect wallet kita, terus kita kumpulin nih semua NFT yang berbeda. Ada dari Stargate, dari Pool, dari Uniswap, dari Quicks. Ada yang bener-bener mendalami DeFi. Tentang Velodrome, Synapse, Qidao, Rubicon, terus juga Synthetix, Lyra, Quenta, Perpetual Protocol, dan ada beberapa tutorial lain yang bisa kita lihat untuk mendapatkan ini. Kebetulan kemarin kita udah bahas sebenarnya di dashboard member RR. Jadi kalau misalkan kalian sudah jadi anggota, kalian langsung masuk aja ke dashboard, udah ada videonya langsung dari Bliudi kemarin. Earning Airdrop Optimism, dan mungkin klaim NFT untuk dapat kejutan masa depan. Kok kita bisa merasa positif dapat kejutan di masa depan? Karena Twitternya Optimism langsung bilang, kemarin kan langsung mereka ngasih tahu nih, NFT-nya bisa buat apa? Well, bisa di-enjoy aja sih, dinikmatin. Itu yang pertama. Tapi untuk sekarang NFT-nya memang terbatas, hanya sebatas seni, work of art, untuk mendemonstrasikan bahwa kita udah partisipasi di ekosistem Optimism. Cuman, ini ya, ada kata cumannya. But who knows, siapa tahu mungkin akan ada use case yang menarik di masa depan. Nah, itu dia yang kita nggak tahu, apakah use case menariknya untuk menambah peluang airdrop token OP. Kan kita nggak pernah tahu ya. Setidaknya kita nggak ada salahnya mencoba-coba. Itulah kenapa kami selalu bagiin banyak banget di dashboard member RR. Ada peluang DeFi setiap kali kita mau ngasih tahu tentang farming dan segala macam di berbagai ekosistem, itu lengkap kalau misalkan kalian mau lihat, atau langsung di bagian airdrop ICO. Kita juga setiap minggunya bisa sekali, kadang bisa 2 kali, kadang bisa menunggu beberapa event tertentu yang menarik. Tapi ada banyak sekali peluang-peluang airdrop, peluang-peluang ICO yang mungkin tertarik untuk kalian coba. Itu semua bisa membuahkan hasil. Tunggu apa lagi guys? Kalau misalkan kalian tertarik, bisa cek deskripsi di bawah untuk gabung jadi anggota RR. Kiranya sekian aja sih video dari kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Kalau suka jangan lupa kasih jempolnya. Kalau misalkan nggak mau ketinggalan video terbaru, harus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kayak kemarin internet komputer airdrop kan udah pada kena sold out tuh. Kalau kalian nyalain lonceng, ada video muncul, langsung bisa tonton, langsung deh kita bisa ngerjain semua tugas yang didapatkan untuk peluang airdropnya. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!